Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca suratul Fatihah kita khusus untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali wa man syarah hasbi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Ahlan wa sahibu hadzal maqam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Rida Abdul Samad Rasulih wa Qurayim Muzalikum ajmain. Anallahu yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yahdi darajatil jannah wa nida alaina bi barakatihi wa sya'al wa alimul nafati fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekarang kita lanjut lagi pengajian kita masih dalam kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin halaman 458. Ya. Karomah di akhirat yang ke-23 sekarang. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Wasali satu wal isrun. Karomah yang ke-23 yang di akhirat, irsalur ruhi wa raihan. Allah akan mengirimkan, ya, dikirim ruhnya, ya, suatu hal-hal yang menyenangkan. Raihan itu lebih ke sesuatu yang manis-manis yang menyenangkan, yang memuaskan. Wal busro, dan juga akan dikabarkan kabar-kabar yang gembira. Ridwani wal aman, dan mendapatkan keridhaan Allah dan juga aman dari siksa Allah. Ini karomah ini aja cukup udah ya. Surga namanya jatuhnya. Ya, qaulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini ya istiqomah, babnya tentang istiqomah itu waktu itu istiqomah tangga berapa itu ya? Tangga kelima kayaknya ngebahas tentang istiqomah. Ya, ingat dong. Nah, yang kesimpulannya istiqomah adalah derajat tertinggi. Itu tangga 6, tangga 5. Tangga 5 ya. 5 kayaknya. Baca dulu dan ntar lagi. Itu derajat tertinggi itu istiqomah. Istiqomah itu ya waktu itu cukup luas dibahas tentang masalah istiqomah. Ya. Derajat yang cukup tinggi. Nah, ini ayatnya. Fussilat ayat 30. Ya. Di bawahnya itu dikasih tahu ayat awalnya. Kalau di Ghazali cuma narok belakang ayatnya doang. Ya, awalnya sebenarnya Allah berfirman, qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu, baru ditulis alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gitu. Surat Fussilat ayat 30. Jadi artinya sesungguhnya kata Allah, allazina, orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Nah, cuma bertauhid, sumastaqomu, lalu istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat kadang, tetapi nilainya sangat tinggi. Istiqomah kan konsisten ya kalau bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia, bahasa Barat itu ya. Konsistensi ini ya, makanya ini kan sebenarnya kesimpulan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi dibahas tentang bab istiqomah gitu ya. Ya, jadi kalau aneh ngomongin masalah istiqomah lagi, ini balik lagi berarti. Gitu. Ya, harusnya udah paham tentang cukup luas waktu itu berapa minggu ngomongin istiqomah, masalah bab istiqomah. Ya. Apa yang mesti istiqomahin kalian macam itu udah pernah gitu ya. Tapi intinya pokoknya gimana caranya kita bisa istiqomah, berhubungan keistiqomahan itu faktor apa? Alladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh pasti mampu istiqomah.
kan begitu. Ya. Jadi makanya ayatnya itu tetap aja berhubungan. Ya, untuk dapatnya karomah Allah harus sungguh-sungguh, dan ternyata sungguh-sungguh itu menciptakan keistiqomahan. Ya, kesungguh-sungguhan akan membuat orang istiqomah dalam menjalani hal-hal. Makanya salah satu yang pernah dibilang jangan pernah nyerah jadi orang baik. Nah, ini gimana cara istiqomah? Apapun yang terjadi tetap jangan pernah nyerah jadi orang baik. Ini istiqomah yang begini aja. Kadang-kadang kita berurusan dengan keadaan begini. Nah, itu kadang-kadang goyang baiknya kita. Nah, itu istiqomah itu aja sulit. Istiqomah ngaji dulu. Ya, itu juga udah pernah dibahas. Ya, itu makanya kalau siapa orang-orang yang bisa istiqomah dalam ketauhidan, dalam keimanan kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat nanti ya, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Lihatlah surga yang sudah dijanjikan kamu. Wa absyiru, ya kabar gembira dari Allah tentang surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Nah, ini pernah ditafsirkan ya bahwa Allah takhafu minal maut. Jadi biasanya kejadian ini saat dia mau mati, sakaratul maut. Ya, orang-orang yang bertauhid kayak begini nih, kalau mau mati ada malaikat yang hadir dan mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut tuh maksudnya jangan takut dengan sakaratul maut. Jangan takut dengan pencabutan nyawa. Malaikat akan cabut dengan baik-baik. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih maksudnya jangan sedih kehilangan duniamu, kehilangan anak istri, jangan sedih. Itu. Lihatlah apa yang dijanjikan Allah, surga. Jadi diperlihatkan surga. Itu. Ya, sudah pernah dijelaskan kayaknya dulu. Jadi contohnya kayak orang kehilangan duit 10.000 terus diganti 1 miliar. Apa yang 10.000 dikepikiran? Begitu. Ya. Pastinya dia nggak akan ngerasa kehilangan. Jadi gantinya 1 miliar. Itu seperti orang yang akan meninggalkan anak istrinya saat sakaratul maut, meninggalkan keluarganya semua. Tapi Allah memperlihatkan surga dan tempatnya. Akhirnya udah. Begitu entengnya mereka ninggalin anak istri. Gitu. Akhirnya yang di bumi malah yang berat kehilangan dia. Dianya mah kehilangan tadinya berat, tetapi Allah kasih lihat surga. Langsung lupa udah sama anak bini. Gitu. Itu jadinya anak bini ini yang kita tinggalin kayak duit 10.000. Surga itu kayak duit 1 miliar. Begitu jadinya. Pas Allah perlihatkan surga, udah hilang rasa sedih kehilangan anak istri, meninggalkan anak istri. Itu yang dibilang Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Lihatlah surga yang dijanjikan. Dikasih lihat tempatnya di surga. Udah. Maaf ya, gitu sama anak bini. Ayah mau pergi dulu nih, gitu. Ya, bisa nggak kita dapat ini? Istiqomah emang kuncinya. Dan juga saat kita dilihatin surga, itu pun udah pernah dicontohin kan, Allah takhafunya jangan kamu takut dengan sakitnya sakaratul maut. Kenapa dibilang jangan takut? Saat diperlihatkan surga, dicabut nyawa nggak berasa sakitnya. Contohnya, ya perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, saat melihat Yusuf nggak berasa tuh, dia kegores jarinya pas motong apel, karena jadi tetap aja sebenarnya sakit, tapi terpakunya dengan wajah Yusuf seakan-akan tidak terasa. Begitupun nantinya kalau orang-orang yang sakaratul maut, saat sebenarnya memang sakaratul maut itu ditarik nyawa itu bagaikan ditancepin 300 pedang, ditarik dari kaki sampai ke atas, itu jadi nggak berasa karena Allah kasih lihat surga. Itu makanya jangan takut dengan sakaratul maut dan jangan sedih kehilangan dunia, karena gantinya luar biasa. Nah, ini gimana caranya kita Allah kasih penglihatan surga saat sakaratul maut? Ya. Karena namanya cabut nyawa pasti sakit. Kok bisa nggak sakit? Bukan nggak sakit, karena dipalingin. Yang kayak orang-orang di zaman Nabi Sulaiman itu, perempuan-perempuan itu bukan nggak sakit. Kenapa nggak berasa? Karena terpaling dengan wajahnya Yusuf. Jadi ini seakan-akan nggak berasa. Makanya pas Yusufnya udah lewat, baru aduh gitu. Ternyata pada berdarah. Daripada nggak berasa tuh saking terpakunya.
Nah begitu, bukan berarti setelah maut nanti nggak sakit, tapi dipalingkan dengan melihat sesuatu yang luar biasa indahnya tempat kita di surga. Gimana caranya? Ini doang tadi, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu istiqomah. Nah istiqomah sudah lewat di bab kelima, di tangga kelima. Jadi nggak perlu di istiqomah gimana sih? Oh itu udah lewat. Ini kan simpulan. Ya. Itu. Ya kalau lupa dibuka lagi aja. Ya. Cukup luas waktu itu, cukup bahkan bukan cukup luas lagi, cukup nyentil. Dulu bab tentang istiqomah itu. Ya. Lalu ini karomah yang ke-23 ya. Fala yakhafu mimma yakdumu alaihi fil uqbah. Ya, dia enggak akan takut dengan apa-apa yang akan dihadapi di depan nanti. Ya maksudnya di hari kiamat, karena tempatnya udah ketahuan. Jadi nanti di padang mahsyar pun dia tenang, dia terus takut. Jadi di kehidupan sono kan nanti panjang tuh. Bayangin dia sudah tenang, kenapa? Udah kejamin sama Allah. Nah ini gimana caranya? Istiqomah doang sebenarnya. Wala yahzanu ala ma khallafahu fid dunya. Enggak akan pernah sedih dengan apa yang ditinggalkan di dunia. Itu. Ya ini segitu doang Ghazali ngomong. Tadi penjelasannya cukup di tafsir-tafsir cukup luas gitu. Warabi'atu wal isrun. Lalu karomah yang diberikan yang ke-24 bagi orang yang bisa istiqomah atau menjalankan semua sungguh-sungguh dalam menjalankan thariqat ini, al-khuludu fil jinan, keabadian di dalam surga. Ya, nggak pakai mati, nggak pakai tua. Ya, umurnya segitu aja. Ya, enakan begitu hidup di sono, abadi. Nggak tahu berapa ribu tahun, juta tahun kita hidup di surga. Mujawaratir Rahman, tetanggaan sama Allah. Gitu. Tetangga kita punya rumah, tetangganya Tuhan, enak banget ya. Itu minta apa-apa emang tetangganya Allah. Itu tuh kenikmatan di kehidupan setelah ini. Yang ke 25 wal khamisu wal isrun, karomahnya adalah al jalwatu fit sirri li ruhihi. Itu tersingkapnya rahasia tentang ruh. Makanya Allah bilang kuli ruh min amri robbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Gak bisa paham kita. Tapi di sana nanti kita dikasih paham apa itu ruh. Ya ilmu yang gak nyampe lah kita di dunia ini. Di sana kita akan dikasih pemahaman tentang ilmu-ilmunya Allah. Faya ruju ala malaikati samawatil ard bil ikram. Maka ruh kita itu akan naik bersama malaikat-malaikat langit dan malaikat bumi, dan mereka penuh penghormatan kepada ruh kita, wal itaf, lembut kepada kita, wal in'am, banyak nikmat-nikmat dan anugerah, wali badanihi fil alaniyah, dan juga jasadnya dalam alam yang nyata, ya ta'zimi janazatihi, waktu di dunianya nih, jadi kan mati begitu, ya di alam sananya malaikat ngumpul, jadi kan sebenarnya makanya saya juga udah bingung kalau ngomong kayak tadi aja jenazah takziah, sekarang udah jadi ya makanya ini jadi malas ngomong, udah hampir banyak yang pakai baju hitam semua ya, bahkan orang-orang kita orang NU dan juga tadi datang udah pakai baju hitam ya. Ini sebenarnya gimana ya, orang tua saya dulu sangat marah, kata dia apa kayak baju jangan hitam kalau takziah. Kenapa? Sebenarnya ini ya ruhnya orang-orang soleh saat dia lagi mau dikeluarin dari jasadnya, alam malaikat Israel, ribuan malaikat, bahkan ada ulama mengatakan sampai nggak terhabis oleh pandangan mata gitu, berjubah putih menunggu ruhnya keluar. Jadi menunggu Israel narik jubahnya, narik ruhnya, dan mereka akan menggiring ruh itu untuk menuju Allah untuk dicatat dulu, baru kan dibalikin lagi untuk ditanyain. Ya hanya yang menggiring ini mereka malaikat-malaikat yang ribuan yang berjubah putih gitu. Adapun
orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, saat Israel mencabut nyawanya, ribuan malaikat berjubah hitam, menunggu ruhnya keluar, dan mereka akan menggiring ruh itu dicatat kepada Allah. Kalau kita pakai baju hitam kan kita jadi kayak nyumpahin, ya, bahwa ini ruh kafir. Gitu. Karena malaikat yang berjubah hitam yang akan bawa ruh-ruh orang-orang gak benar, dan malaikat yang berjubah putih yang akan bawa ruh yang orang soleh. Ya, secara logika sekarang nggak langsung kan kita jadi kayak, ya, bagi kayak orang-orang yang memahami, ya lu kayak jadi ngikutin, jadi kayak lu maksud lu dia ini nggak benar sampai lo kayak baju hitam gitu. Ini kan karena budaya mana? Oke, kalau mati kayak hitam. Ya, gitu. Dan juga ya nanti kita mending pakai baju kuning dah, ya. Ya, kayak baju kuning tuh netral ya, bakal orang mati. Oh, kalau baju kuning kan orang mati gitu. Ya, ntar diambil deh buat ke Kober ya, buat jadi bendera. Gitu. Ya itu, ya walaupun secara logika mungkin gak nyambung, tapi kalau dilihat dari sisi itu kan, ya kayak kita menyamakan dengan kehadiran malaikatnya, malaikat yang mana kan gitu. Ya, dan itu cukup saya dapat riwayat dari orang tua saya yang perempuan, bapak saya sangat marah kalau takziah pakai baju hitam. Gitu. Ya saya nggak tahu dasarnya, ternyata pas ngeliat dasar tentang hadis itu, oh mungkin kesini maksudnya. Ya mulai diperbaiki yang belum tahu sih, nggak apa-apa yang udah tahu. Gitu. Untuk ya kalau yang kayak saya mikir paham gitu, mikir lu doain dia ruhnya sama malaikat yang nggak bener apa ya gitu, termasuk golongan ruh yang nggak bener apa ya? Kayak doain jadi dari perpakaian kita aja kesannya kita mendoakan dia nggak baik gitu. Ya itu tentang, nah ini yang dibilang kembali lagi sini, dikatakan para malaikat ya menaikkan ruhnya, membawa bersama malaikat-malaikat bumi dan malaikat langit itu yang berjubah putih itu, memuliakan ruh itu untuk dilaporan kepada Allah, dan sangat lembut mereka mengangkatnya. Adapun jasadnya di alam dunia ini bita'zimi janazatihi, sangat dimuliakan jasadnya gitu. Wa muzahamati ala sholati alaihi, dan ya berdesakan orang-orang yang apa namanya, ini bukan orang, berdesakan para malaikat langit dan bumi untuk menyolatkannya. Ya cuma kan bisa jadi kelihatan, bisa jadi ya nggak kelihatan. Kadang mungkin ada mereka, ada kisah-kisah itu kalau ada ulama tuh banyak sampai kayak sholat id, tapi banyak yang saling nggak kenal. Aneh nggak kenal tuh orang mana gitu. Jadi orang-orang yang kampung situ bisa, atau mungkin jamaah kan pernah ketemu lah 1 kali 2 kali sama-sama muridnya di Kalibata, di Condet, tapi ini mereka saling nggak kenal, ini siapa ya gitu. Bisa jadi memang itu memang mereka berwujud untuk menyolatkan malaikat-malaikat itu, atau mungkin memang secara alam sana mereka memang ikut sholat itu. Jadi di dunia jasadnya saat disolatin aja itu malaikat sangat ya berdesak-desakan untuk menyolatkannya. Ya, dan ruhnya digiring ke alam sana. Makanya wajar kalau ada kisah-kisah ulama-ulama terdahulu ya yang ya kalah sembahyang id itu, bayang mayat itu padahal. Bahkan ada yang bayang sampai 2 periode. Karena periode pertama nggak muat maksudnya, periode kedua ya kan, sampai ada periode ketiga datang lagi baik iblis, dia harus sholat gaib, kenapa? Udah dikubur gitu. Maksudnya bisa begitu orang yang sembayangin. Kita kadang-kadang takutnya kita nih pas ngundang orang kampung aja datang setengah satu sab doang, ini kan sedih banget kita ya, udah ngundang tuh ya. Ini jangan sampai, nah, makanya tergantung amalan kita sih di dunia ya. Kita baik biasanya banyak orang relatif,
kita kurang-kurang baik sama orang, biasanya orang juga nggak tahu. Ya kita mati aja orang nggak tahu. Emang dia udah mati, gitu. Ya kan, ini sedih banget ya gimana? Biar dia bayangin, dia aja nggak tahu kalau kita udah mati kan gitu. Ini kan sedih kalau kita sampai kayak begini. Ya, emang dia udah mati. Kalau gue nggak tahu, nah ini bisa jadi yang bayangin dikit. Ya, itu yang harus kita cari nih, karomah di mana sampai malaikat menyolatkan kita ini kan, ya luar biasa. Lalu wal mubadarati ila tajhizihi, itu orang-orang tuh bergegas, sibuk dan sangat cekatan dalam mengurus jenazahnya. Ya, rebutan, bahkan nanggung semuanya gitu. Nah kan hebatnya kalau kita sampai kayak gitu ya. Kan mati kadang-kadang kan kuburannya berapa harganya, belum ininya, belum itunya, belum tukang mah. Nah kalau ada orang yang malah rebutan, ya ana ada yang biayain, ana ini luar biasa. Ya, biasa yang begini ulama sih ya, itu yarjuna bidzalika aksara thawabin. Mereka berharap tuh, orang-orang di dunia aja berharap banyak pahala untuk ngurusin jenazahnya. Jadi makai rebutan untuk ngurusin. Ya, nih karomahnya orang-orang kayak begini tuh. Fayaudunahu a'zama gunmin. Lalu apa namanya? Mengurus jenazahnya adalah keberuntungan yang besar, itu maksudnya. Bagi manusia-manusia. Mereka menganggap keberuntungan yang besar kalau bisa ngurusin ini jenazah. Makanya jadi berebutan ngurusin jenazah. Ya. Bukannya kita bingung nyari duitnya buat mandiin segala macam, ini malah bingung nerimain semuanya pada mau ngurusin gitu. Ya. Kita ya kadang-kadang ya bacain Quran ya di kuburan ya bayar ya. Walaupun ada ulama mengatakan gak apa-apa bayar. Gitu. Kan yang bagus kan yang baca ikhlas. Ya. Nah kalau biasanya ulama tuh enak, muridnya ikhlas pasti gak mau dibayar kan gitu. Gurunya yang meninggal dibaca Quran pasti gak mau dibayar. Enak banget jadi ulama ya. Ini yang dibilang orang-orang punya karomah ya. Ya, bisa jadi rebutan. Anak dong yang bacain Quran gitu. Kalau nggak batas tuh kurang-kurang bagus bacanya gitu. Ya, makanya biasanya orang rebutan. Dan ini kan berarti enaknya apa? Orangnya pasti pada ikhlas ya bacain. Kenapa? Takziman. Ya, kita kan kadang-kadang buat orang kita tuh bayar orang baca Quran di kuburan, hatamin Quran bayar gitu. Ya, yang bagus kan gimana caranya orang benar-benar baca karena memang pengen bacain. Nah ini tergantung kisah kita di dunia, ya. Tergantung kisah kita di dunia. Gak harus jadi ulama. Jadi orang ulama itu kan mungkin dianggapnya orang yang berbuat baik tanpa pamrih. Ya ngajarin orang, didik orang jadi benar kayak macam. Kan gak ada pamrih. Itu. Kalau hitungannya amplop kan gak seberapa ya. Lah kalau kemarin les bahasa Inggris 2 jam aja 700.000. Lalu kalau walaupun Ustadz bayar hebat 200 kan gitu. Dan ngajarin sampai tengah malam. Ya, maksudnya ya sebenarnya makanya dianggap ikhlas mereka mendidik orang, membentuk orang. Makanya wajar balikinnya orang juga ikhlas untuk bacain doa, untuk sembayangin. Dan kalau kita juga bukan harus jadi ustadz. Misalnya ada ayat tuh yang dibilang ya kalau orang utang sama kita ringanin nagihnya. Kalau bisa bebasin. Dan kalau ente bebasin orang yang utang sama ente, itu baik buat kalian. Tuh, buat kitanya loh yang ngebebasin, bukan buat orang yang ngutang. Bayangin tuh, Allah kok ngomongnya begitu. Dan kalau ente bebasin, baik buat ente. Seandainya ente tahu. Tuh, seandainya ente tahu. Karena kita nggak paham sih. Bukan baik buat yang ngutang loh. Kata Allah, seandainya kalian bebasin tuh utang, baik buat anda. Salah satu contoh bisa jadi begini. Ya, ada keluarga seorang dia punya utang sama kita banyak, mungkin buat anaknya sekolah atau apa, akhirnya anaknya ke rumah sakit atau gimana gitu ya. Terus anak itu ya harus
biaya cukup banyak, misalnya 100 juta, terus orang minjem ke kita, terus kita udah nggak usah dah 100 juta, nggak usah dah, nggak usah dibalikin gitu. Lama-lama suatu ketika anak ini jadi besar, anak ini menjadi seorang ulama misalnya, atau orang yang jago baca Quran atau apa. Ini anak kemungkinan kita mati, kita dibacain Quran bahatam berkali-kali, pastinya dia ikhlas. Kenapa? Dulu ini orang pernah biayain saya sakit. Tuh, jadi nggak harus jadi ulama. Dimana kita berbuat baik ikhlas, pasti akan baliknya juga orang ikhlas. Ini yang dibilang karomah kayak begini harus kita mulai dulu, gitu ya. Kita harus jadi orang baik dulu, orang yang ikhlas, orang yang tulus. Nantinya karomahnya akan hadir sendiri. Ya karena gini-gini kan karomah, gimana orang doanya banyak aja mau membayangin, nggak diundang aja dateng, terus udah gitu membacain Quran, hatamin nggak pakai disuruh, ya duduk di situ aja, walaupun tengah malam gitu dia besok libur, gue tadi ya apa gue mau bacain Quran buat ini. Bayangin ini orang nggak disuruh, nggak diminta. Kenapa ada banyak yang ikhlas kayak gitu? Karena yang mati begitu masih hidupnya ikhlas tulus. Ini jadi karomah itu sebenarnya kita sendiri yang bikin, ya tergantung penciptaan kita, hasilnya begitu. Ya kan pernah dibilang kalau orang menghina kita, bukan orang itu menghina sebenarnya. Jangan salahin orang menghina. Orang menghina kita karena perbuatan kita membuat orang menghina kita. Kalau orang memuliain kita itu cuma efek. Orang memuliain kita karena kita berlaku sesuatu yang mulia, akhirnya orang memuliain. Jadi semua sebenarnya orang mau menghinain atau orang mau memuliain itu sebab kita sendiri. Ya orang kan menghinain nggak ada sebab, kalau nggak ada sebab kan nggak mungkin. Ya orang juga muliain gitu, nggak ada sebab kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya mereka cuma asar atau efek dari perbuatan kita. Dia menghina itu karena efek perbuatan kita, dia memuliain itu efek perbuatan kita. Ya paham ya, makanya mereka jadi orang-orang yang punya karomah ini ya karena mereka yang memuliakan diri mereka. Efeknya orang akhirnya memuliakan, kesannya akhirnya karomah. Iya, sebenarnya kita sendiri yang memuliakan diri kita. Tuh. Jadi semua tergantung diri kita sendiri. Makanya tetap intinya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Karena sekelilingnya itu cuma efek dari mampu nggak kita melawan ataupun meredam ataupun mengekang hawa nafsu kita. Semana jauh kita bisa ngalahin hawa nafsu kita, sebegitulah efeknya. Ya, karena apa? Di luar hawa nafsu itu cuma melakukan efek dari hawa nafsu kita. Setan aja nggak bisa apa-apa kalau nggak menggunakan hawa nafsu kita. Manusia nggak juga bisa apa-apa kalau nggak gunain hawa nafsu kita. Makanya kalau hawa nafsu kita pegang, kan mereka semua nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bab berapa ya? Tangga berapa itu? Urusan-urusan rintangan apa? Godaan setan, ya manusia, hawa nafsu, ya tuh yang harus kita lebih terangkan kan di masalah musuh kita tuh hawa nafsu. Itu ya mulia nggak mulia ya kita, tergantung mampu nggak kita memuliakan diri kita sendiri. Ya kan pernah saya cerita kayaknya di sini dulu ya, pernah ada orang itu ya umurnya udah tua lah, hitungannya umur 50-an sampai mau 60-50. Ya, terus ada anak-anak remaja di umur-umur ya SMP lah. SMP ketemu umur 50-an kan jauh ya. Tapi yang umur 50-an ini bercanda mulu, lagi sembahyang maghrib aja bercanda. Ya. Kadang-kadang ya konyol gitu. Yang ngerjain orang nah. Ini anak-anak SMP ngelihat kok dia begitu kelakuannya. Akhirnya apa? Anak SMP manggil nama aja. Mutar. Wih, ya. Kenapa anak SMP ini kagak menghormati sama sekali? Efek dari kelakuannya sendiri. Yang dia menghinakan dirinya yang di usia segitu masih kelakuan anak-anak. Jadi anak-anak wajar manggilnya nama aja. Jadi anak SMP itu cuma efek. Kalau jangan dibilang
lu nggak bener lo, gitu. Manggil orang mutar-mutar aja. Sebenarnya mereka cuma efek dari kelakuan kita sendiri. Ya, ini makanya introspeksi diri. Ya, makanya ada istilah, salah satu ciri-ciri tanda-tanda orang-orang diterima tobatnya di dalam Tampil Ghafirin itu ada 10 tanda orang diterima tobat. Salah satunya apa? Orang enggan membicarakan masa lalunya yang buruk. Kenapa orang enggan? Ya kalau sekarang kita lihat misalnya dulu bejat banget, terus sekarang jadi orang yang jadi ustadz yang sangat tawadu, yang khusyuk. Ya kan orang jadi malas ngomongin masa lalunya, gak enak. Tuh, Allah bikin orang gak enak ngomongin masa lalu, karena orangnya jadi bener banget sekarang. Coba kelakuan kita masih kadang-kadang culas, nyakitin orang, langsung aja orang, emang dulunya dia juga, tuh langsung orang ngomongin lagi keburukan kita yang dulu. Ini bukti tobat kita belum diterima kalau menurut Tampil Ghafirin. Tapi kalau orang enggan, segen ngomongin masa lalu kita, itu bukti, salah satu tanda tobat kita diterima. Ya mana ada ya Umar bin Khattab orang berani membicarakan masa lalu sebelum masuk Islam? Ya, karena sebegitu takzim sama Umar, jadi nggak enak ngomongin masa lalunya. Karena yang sekarang itu begitu solehnya. Nah makanya kita kalau mau cari tahu kita itu diterima apa enggak tobatnya, ya kita harus berlaku jadi orang yang berubah benar-benar baik. Ya, makanya kadang-kadang kita ini, apalagi kita tahu kita punya masa lalu gitu. Masa lalu misalnya kita agak buruk, terus kita pas sudah lagi tobat udah bener dikit dan nih ngomongin keburukan orang, orang langsung bongkar keburukan dia yang dulu. Makanya jadi orang soleh ya soleh, jangan sok-sokan pas kita udah ngerasa jadi orang benar, atau kita coba ngoreksi orang. Nah orang langsung buka, kayak lo bener aja dulu, wah tuh, dulu langsung dikenal. Tuh, ini bukti kan, berarti kita kalau masih tobatnya itu kita udah jadi orang benar, tetapi mulai sombong dengan mengoreksi orang. Nah ini berarti saat kita mulai mengoreksi orang, ini bukti kita kurang diterima tobat kita. Kenapa? Karena efeknya nanti orang akan ngebongkar keburukan kita. Itu kemana itu arahnya tadi? Kok jadi ke situ? Ini ngomongin apa tadi? Jadi ngomongin masalah memuliakan ya. Karena di sini tadi dikatakan malaikat bahkan terjun untuk menyolatkan sampai memuliakan, bahkan orang-orang sangat menginginkan untuk mengurus mayatnya karena beruntung. Jadi sebegitu mulia faktor kita sendiri yang menciptakan karomah ya. Ya, tergantung diri kita datu. Ya, wasadi ya sadisu ya. Tadi satu wal isrun. Yang ke-26 apa nih? Al amanu min fitnati su'alil qabri. Ya, aman dari fitnah pertanyaan-pertanyaan di kubur. Ujian banyak. Wa talqin, menerima pesan as-shawab yang jawabannya dari pertanyaannya gitu. Jadi bisa menerima pesan pertanyaan. Kalau ditanya ini jawab ini, tahun ini jawab nggak bisa. Dia diajarin dan dia bisa jawab nantinya. Gitu. Faya manu min dzalikal haul, maka dia akan aman daripada teror malaikat munkar nakir. Ya. Guru hara malaikat munkar nakir, berarti kan emang nanyanya serem kali ya. Jangan dah anggap ya. Ya gimana caranya nggak ketemu malaikat munkar nakir ya? Mantra bukannya aja dah serem. Wasabi'atu wal isrun, yang ke-27 tausiul qabri wa tanwiru, kuburnya diluasin dan juga diterangin. Kuburnya luas dan terang. Fayakunu fi rawdatin min riyadil jannah, maka jadilah kuburan itu seperti taman-taman dari taman surga. Ya, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Luas banget. Wasaminatu wal isrun 28 inasuruhihi wa nasamatihi wa ikramiha, dihibur ruhnya. Wa nasamati, nama nasamati itu adalah nafsu ruh,
Yaitu inti dari ruh, makanya nggak ngerti ruhnya ada intinya lah. Inti ruh dimuliakan banget. Patuj alu, maka ditempatkan, dijadikan fi ajwa fit tairin, ada di perut ruhnya itu, inti ruhnya ada di perut burung warna hijau, ma'al ikhwan as-solihin, bersama sahabat-sahabat yang soleh juga masuk ke. Itu pernah diceritain ya di Usburia ya, tentang masalah orang-orang mujahid itu, pejuang-pejuang jihad di jalan Allah, ruhnya itu masuk kepada burung hijau, yang burung ini sering keluar masuk surga. Makanya kita kalau yang begitu, kita udah melihat surga tapi belum bisa nikmatin. Kenapa? Ruh kita masih ada di dalam burung, tapi kita udah sering masuk surga. Itu ruh-ruh orang pejuang di jalan Allah, ya, karomah-karomah orang-orang yang jihad gitu. Jadi kita di dalam burung gitu kan, masuk ke surga gitu. Tapi kan nikmatnya gimana? Burung belum bisa yang dia sama bidadari, ya kan? Bidadari burung juga kan gitu. Gak bisa. Kita paling ngeliat doang. Gitu doang ya, jadi burung namanya. Tadi begitu. Burung gitu. Ya, jadi baru ada di dalam burung. Farihina mustabsyirina bima atahumullahu bi fadli. Ya, bahagia selalu dan gembira selalu ya dengan apa-apa yang Allah berikan, kemuliaan di alam sana. Ini belum mati loh, belum masuk surga ya. Watasi'atu wal isrun 29 tasi'ah kan tadi udah samin aja. 29 al hasru fil izzi wal karomah, apa, digiring ke dalam surga nantinya dengan penuh keagungan dan kemuliaan, dihormati banget dah. Min hulalin wa tajin, pakai perhiasan, pakai mahkota, pakai buruk ya. Ya, pengantin sunat kayak gitu. Masuk ke surga. Udah lu nungguin surga aja ya, nggak usah kawin. Surga aja ntar banyak buruk. Ya. Wasalasun yang ke-30, bayadul wajhi wa nuruh, mukanya putih dan ceria, bersinar. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 23, wujuhu yauma izin nadirah. Ya, dimana ketika itu wajah mereka berseri-seri, wajah-wajah yang ila bi rabbiha zirah, karena mereka melihat Tuhan. Nah, ini udah ngelihat Tuhan dah. Ya, bagaimana caranya dijelaskan di sini tentang melihat Tuhan ya, wallahu alam. Banyak pendapat-pendapat yang pasti kita nggak paham dah cara di akhirat melihat Allah gitu. Ya. Lalu ayat juga dikatakan wujuhu yauma izin musfirah dhahikatum mustabsyirah, surat Abasa. Ya, Abasa 38. Ya, di mana wajah-wajah yang berseri-seri di sana dan ketawa gembira di surga. Ntar wah gitu terus ya, rokok ngopi wah gitu, senang aja dah. Namanya tanda kesuksesan kan. Wal hadiyatu wasalasun yang ke-31 al amnu min ahwali yaumil qiyamah, aman daripada huru-hara hari kiamat. Di hari kiamat bisa jadi tenang aja di padang mahsyar, bisa jadi juga tenang walaupun panas mengabet ya biasa aja. Ya. Kalau Allah Ta'ala amman ya'ti aminan yaumal qiyamah ya, ataukah orang-orang yang aman datang di hari kiamat. Itu ayatnya di dalam ada amman utiya kitabahu biyamini fa amman utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang dikasih kitab dari tangan kanannya ya. Ini kan aman ya'ti aminan yaumal qiyamah ya. 32. Belum itu. Wasaniyatu wasalasun yang ke-32 al-kitabu bil yamin, dicatat kitab catatannya itu dari sebelah tangan kanan, maksudnya dikasih buku catatan dengan tangan kanan. Fa amman utiya kitabahu bi yamini fayaqulha ummuk qara'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah gitu. Jadi surat Al-Haqqah ayat 19
tentang orang-orang yang dikasih kitabnya dengan tangan kanan, ya pokoknya intinya hisabnya sangat mudah. Ya, yang kebalikannya kan kalau yang dikasih sebelah kiri, tangan kiri, begitu dah ya di akhirat nanti. Lalu apa nih? Wa minhum man kafa alkitabah ra'san. Ada yang cukup tidak diberi kitab. Enggak usah terus aja. Wasali satu wasalasun, yang ke-33 taisirul hisab, ringan hisabnya. Ini beda-beda kondisi ya. Ada yang kitab dari kanan, ada yang dikasih karomah hisabnya enteng. Wa minhum mala yuhasabu aslan, ada juga yang nggak pakai dihisab sama sekali. Ya. Mana nih? La yuhasabu aslan, di bawahnya ada tuh. Fa fil hadisi yadkhulul jannah. Di dalam sebuah hadis akan masuk surga min ummati, kata Nabi, di umatku ada yang masuk surga sab'una alfan. Ada 70.000. Ya. 70.000 enggak masuk kayaknya gitu nih ya. 70.000 laisa alaihim hisab, enggak pakai dihisab. Mana nih yang enak nih ya. Langsung jeblos ke surga langsung. 70.000 dikit amat kayaknya ya. Ini sahabat Nabi doang kayaknya. Ya. 70.000 orang. Ya, fakilah. Lalu dikatakan lahu halah istazatta rabbak. Ya. Dikatakan maksudnya ini malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, tidakkah kamu ingin minta ditambah lagi? Minta dah tambahan sama Allah. Jangan 70.000 gitu. Itu sahabat doang itu ya. Lalu faqalah ya istazattuhu, ya lalu aku memohon, kata Nabi, aku memohon ditambahkan lagi orang yang tidak pakai dihisab masuk surga. Fazadani ma'aku liwahidin minasab'ina alfan wasab'ina alfan. Ya. Lalu Allah menambahkan untukku pada setiap satu daripada sab'in, satu daripada 70.000 alfan, sab'ina alfan. Ya. Berapa itu jadinya? Banyak banget ini. Wahidin minas sab'ina alfan, sab'ina alfan gitu. Dari setiap satu daripada 70.000, 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 ya. Berapa ya? 3 juta. 3 juta setengah. Hitung-hitungannya jago banget loh. Ya. 70.000 dikali 70.000. 7 kali itu. Ya, 49 juta. Iya. Banyak juga ya. Kita nggak masuk ke kita ya. Itu sih kayaknya umat-umat terdahulu semua. 0,5 miliar. Aman ya? Enggak aman. Enggak masuk kayaknya. Ya Ghazali dan zaman-zaman masuk. Tetapi dikatakan lagi di sini kan fakilah. Ada dikatakan bahwa lahu hala istazatta rabbak. Tidakkah kamu ingin minta tambah lagi? Gitu. Faqala, lalu Nabi mengatakan istazattuhu. Lalu aku memohon tambahan lagi dari Allah. Fazadani, Allah tambahin. Salasa hasiyatin biyadihil karimah. Ya, 3 kali cidukan dari tangan Allah yang penuh kasih sayang. 3 cidukan Allah, kita nggak ngerti nih 1 ciduk dapat berapa? Cidukan Allah maksudnya. Ya nggak ngerti nih. Ya. Kama waroda salah dab'an min ghairi adadin. Ya jadi 3 kali ngambil nggak ada hitungannya. Faha ulai yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nggak tahu maksudnya cidukan Allah ini jumlahnya berapa gitu nggak tahu. Ya, begitu. Lalu warabi'atu wasalasun, yang ke 34 sikalul mizan, diberatkan amal baiknya. Ya, amal baik yang diberatin. Aman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Nah, Doni itu ya beruntung ntar di akhirat.
Yang timbangannya berat. Ini bahasa timbangannya jangan zohir gitu ya kan. Kalau yang ngertiin zohir, wah mesti gemuk berarti. Gitu. Siapa yang timbangannya nanti berat di akhirat, maka dia orang beruntung. Maksudnya timbangan amal baik, ya. Bukan timbangan badan ya. Wa minhum man la yufaqafu lil wazni aslan. Ya, ada juga yang tidak pakai berhenti di tempat timbang amal. Langsung aja nggak pakai ditimbang amalnya, masuk surga aja langsung. Ya. Karena juga ada orang yang di surat Waqiah tuh, yang nggak pakai ditimbang amalnya langsung masuk neraka. Itu pahit banget ya. Ini yang nggak ditimbang masuk surga langsung. Ada juga kan yang nggak pakai ditimbang masuk neraka. Karena yang nggak ditimbang masuk neraka itu maksudnya kan amal-amal yang dianggap baik aja buruk menurut Allah. Lalu apa yang mau ditimbang? Gitu. Nah kalau ini memang Allah memberi karomah kemuliaan di mana amal nggak perlu pakai ditimbang langsung dimasukin. Wal khamisah, lalu wa khamisatu wa salasun 35 wurudul haudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendatangi telaganya Nabi kita Muhammad. Kita jalan-jalan atau datang ke sungainya Nabi Kausar. Ya, payasrobu sarubatan, lalu minumlah sebuah minuman seminuman gitu. La yasma'u ba'daha abadan. Enggak akan pernah aus lagi setelah itu selama-lamanya. Jadi kita enggak nikmati lagi dong ya. Minum sekali doang. Enggak, maksudnya selalu senang aja. Ya. Wasadi satu wasalasun yang ke-35 6 jawazu sirati wan najatu minan nar. Bisa lewat dari sirat dan berhasil dari jatuh ke neraka jahanam. Kan ada jembatannya itu. Tentu kalau yang jatuh ya jatuh ke neraka jahanam. Nah ini selamat. Lewatin banyak cara-caranya. Nanti ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang naik kuda, ada yang naik mobil mungkin gitu. Ya. Hatta anna minhum man la yasma'u hasisaha. Sampai ada yang enggak pernah dengar suara neraka. Padahal Siratul Mustaqim itu bawahnya tuh neraka jahanam. Apinya aja kan serem banget bunyinya. Ini saking cepetnya dia enggak dengar suaranya neraka. Just sampai. Itu. Ya, wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Ya, dan mereka di dalamnya diinginkan untuk jiwa mereka kekal. Watuh madu lahumun nar. Ya. Ya, bendanya padahal harusnya ya maksudnya ngeri ya. Begitu dah. Terus aja. Wasabiatu wasalasun yang ke-37 as-safa'atu, memberi pertolongan fi arasatil qiyamah, di pelataran-pelataran luas hari kiamat. Nahwan min syafa'atil anbiya'i wa rusul, sama seperti syafaatnya para nabi. Ini udah sampai yang dibilang ada riwayat mengatakan mereka yang bisa memberi 70 orang syafaat. Nih, mempunyai hak memberi syafaat. Ini karomahnya udah sampai bisa nolongin orang. Ya, ngebawa orang ke surga. Seperti Nabi kita Muhammad itu. Punya jatah. Wasaminatu wasalasun yang ke-38 milkul abadi fil jannah, hidup seperti raja di surga selama-lamanya, raja dari segala raja begitu. Wal tasiatu wasalasun 39 ar-ridwanul akbar, keredoan Allah yang maha besar. Kedapat keredoan Allah, keredoan yang sangat luas, yang sangat besar. War arbauna yang ke-40 liqa rabbil alamin, bisa ketemu sama Allah Tuhan semesta alam, ilahil awalin wal akhirin, Tuhan awal dan Tuhan yang akhir. Bila kaifin jalla jalalu, dengan tanpa ada yang tahu gimana caranya. Gimana cara untuk bisa ketemu Allah, ya nggak ada yang bisa paham. Nanti urusan Allah. Itu. Cuma lalu aku mengatakan, kata Imam Ghazali, wa inna ma adatu dzalika ala hasabi fahmi. Semua ini aku sebutkan karomah-karomah baik yang di dunia ataupun di akhirat itu berdasarkan kemampuan aku aja, kepemahaman aku. Wa mablagi ilmi, dan pencapaian ke ilmuku. Bi kusurihi wa naksi, baik
kurang lebihnya begitu kalau kata dia. Ya. Wa ma'adzalika faqad ajmaltu wa aujaztu. Dan bersamaan semua itu sesungguhnya aku hanya menghimpun dan meringkasnya. Bisa jadi lebih banyak lagi nanti karomah-karomah yang Allah kasih di kehidupan sini. Wa dzakartu ausulu wal jumalah. Dan aku hanya menyebutkan hal-hal pokok dan secara umum aja. Beliau bilang tuh 20 di dunia 20 di akhirat itu aja secara umum. Ya. Walau pasal tuh ba'da dzalika lamah tamalahul kitab. Seandainya aku detailin semuanya itu nggak cukup di dalam pembentukan kitab ini. Ya. Tuh yang 20 di dunia 20 dipretelin lagi nggak cukup kata dia. Sampai situ aja. Insyaallah ada manfaat bil hadis wa bihadrul nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'na kana hamna ya rahman hamna. Allahumma arhamna warhamna walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.